Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas jua ahoy yahovu. Berjumpa kembali dengan saya Iin Solihin, pemimpin redaksi harian Tribun Medan dan tribunmedan.com dalam acara Jumpa Tengah. Jumpa Tengah edisi hari ini spesial karena kita jarak jauh bersama komisioner KPU. Beliau adalah Bang Kotaris Banurea, divisi perencanaan dan logistik. Sudah bergabung dengan saya Bang Kotaris melalui sambungan Zoom. Bang Kotaris, bagaimana kabar Bang hari ini? Apalagi Bang Solihin bersedia Zoom dengan saya. Iya. Ini Bang Kotaris sedang sibuk-sibuknya ini Bang ya. Posisi hari ini di mana Bang? Posisi hari ini berada di Labuhan Batu, Bang. Berada di Labuan Batu. Labuhan Batu. Kebetulan semalam ada juga kegiatan kita KPU Run. Iya. Kemarin kan 3 titik Bang ya, Medan, Nias dan Benar. Labuan Batu. Medan, Gunung Sitoli, kemudian Rantau Prapat, Bang. Siap, betul. Ada beberapa tim, jadi sehingga kita ke Labuhan Batu ada beberapa orang. Ke Labuan Batu, Bang. Mungkin kita juga ya lanjut juga melihat kondisi logistik di kabupaten kota, Bang. Nah, Tribuners, Bang Kotari ini divisi perencanaan dan logistik ini adalah divisi yang sedang sibuk-sibuknya ini. Karena kita H-1 berarti pelaksanaan pilkada di 27 November 2024 mendatang hari Rabu. Kita mesti ke TPS untuk kemudian menyukseskan pilkada 2024. Nah, bersama Bang Kotaris, Tribuners, saya akan berdiskusi bagaimana kemudian KPU hari ini khususnya di divisi Bang Kotaris perencanaan dan logistik terkait bagaimana kemudian kesiapan kita logistik untuk kemudian digunakan oleh pemilih kita di 27 November 2024 mendatang. Tapi sebelum itu saya ingatkan Tribuners untuk mengupdate informasi melalui 2 platform kami. Ada harian Tribun Medan yang terbit setiap harinya, lalu ada tribunmedan.com yang detik per detik mengupdate informasi terkini termasuk informasi kepemiluan kita di Pilkada Sumatera Utara 2024. Bang Kotaris, sejauh ini Abang juga sedang berada di lokasi di Labuan Batu sambil meninjau bagaimana persiapan teman-teman khususnya distribusi logistik. Nah, sejauh ini Bang Kotaris seperti apa distribusi logistik kita untuk pilkada di 27 November 2024 mendatang, Bang? Terima kasih Bang Solihin. Begitu juga teman-teman pemirsa Tribun.com Network ya, Tribun. Betul Bang, kami menyapanya Tribuners Bang. Tribuners, Tribuners. Yang juga saya lihat di situ inilah yang betul-betul namanya jumpa di tengah, Bang. Jumpa di tengah kita Bang ya. Harus jumpa. Apapun cerita harus jumpa, apapun caranya. Betul Bang. Saya sampaikan kepada Bang Solihan telah memfasilitasi tentunya dengan cara Zoom. Tentunya ini adalah niat yang baik. Bagaimana untuk juga membantu kita selaku penyelenggara pemilu dalam hal ini Provinsi Sumatera Utara untuk barangkali memberikan informasi-informasi yang tentunya yang sangat bermanfaat juga sama kita. Makasih Bang Solihin. Untuk saat ini perlu kami sampaikan bahwasanya kegiatan-kegiatan distribusi logistik begitu juga dengan penelipatan hari ini di Sumatera Utara, baik itu jenis pemilihan surat suara gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, alhamdulillah hari ini telah selesai sortir lipat, di packing, tentunya 100% sudah siap untuk didistribusikan ke PPK, PPS, tentunya sampai nanti ke TPS Bang. Sudah 100% clear. Dan kemudian perlu kami sampaikan bahwasanya terkait dengan distribusi logistik ini tentunya di PKPU di undang-undang itu harus sampai ke TPS 1 hari sebelum hari H. H-1 ya Bang. H-1 di mana kita ketahui bersama bahwasanya 27 November itu
adalah hari H, hari pemungutan Suara. suara. Sehingga di tanggal 26 itu harus sampai di TPS masing-masing. Dan kemudian mengenai dengan distribusi, mungkin barangkali mana kita ketahui sering kita dengarkan, tentunya akan kita dahulukan adalah terjauh. Daerah terjauh. Terjauh, terisolir, kemudian terdalam, ya mestinya yang sulit dijangkau. Di mana hari ini teman-teman sudah mendistribusikannya ke tingkat PPK. Kemudian ada juga di tanggal 23 mereka sudah mendistribusikan ke PPK, Bang. Seperti kita katakanlah di Nias Selatan, di mana kita ketahui bersama Nias Selatan itu kan ada 7 kecamatan di pulau terdalam. Di 7 kecamatan ini juga bukan satu pulau, Bang. Ada Satu pulau, ada berapa pulau gitu Bang ya? Berpulau-pulau, Bang. Iya, iya, bahkan, iya. bahkan ada kadang satu desa satu pulau. Sehingga ini juga di mana tahun demi tahun, ya pemilu demi pemilu ini harus kita dahulukan. Di tanggal 23 kemarin itu ini sudah clear, sudah sampai di 7 kecamatan ini. Dan sudah tersimpan di gudang masing-masing di kecamatan masing-masing, Bang. Kemudian mengenai yang terdekat barangkali seperti di kota Gunung Sitoli. Gunung Sitoli, kemudian Pematang Siantar, Kota Binjai, kemudian apalagi Nias Utara, kemudian yang terdekat Tebing Tinggi. Ya. Ini mungkin barangkali mereka sampaikan, mereka distribusikan di tanggal 26 karena mereka bisa terjangkau di hari H, jadi H-1 bisa terjangkau didistribusikan sampai ke TPS nantinya, Bang. Mungkin untuk sementara sampai di situ, Bang. Baik, berarti kita dahulukan daerah terjauh, terluar, terdepan gitu Bang ya. Untuk Ya, kemudian supaya nanti di tanggal H-1 logistik kita sudah sampai di tingkat PPK. Nah, memang tadi betul Bang ya, kalau yang di daerah sekitaran Medan, Deli Serdang, Sergei, Tebing Tinggi mungkin lebih cepat Bang ya, karena nggak perlu, kita bisa bayangkan memang Bang distribusi ke kepulauan itu naik pesawat, dia mesti naik darat, terus naik Betul. kapal lagi Betul. dia. Iya, Tapi iya. sejauh ini memang Tribuners kita beri salut sama teman-teman penyelenggara, teman-teman KPU bahwa upaya untuk kemudian mendorong pemilih menggunakan hak pilihnya sudah dilakukan maksimal ini sama teman-teman KPU. Tinggal kita nanti di tanggal 27 nih kalau nggak tergerak lagi untuk memilih, memang kebangetan ini ya Bang ya. Ya, Sudah difasilitasi dengan baik lah sama teman-teman KPU. Bang, untuk daerah terluar tadi, apakah teman-teman KPU menggandeng instansi lain untuk kemudian melakukan proses distribusi? Karena kita tahu kayak kemarin Bang di Karo sana ada bencana alam yang kita tidak bisa prediksikan sebelumnya. Nah, bagaimana kemudian KPU juga memetakan dan mengantisipasi hal-hal seperti ini, Bang? Terima kasih Bang Solihin. Terkait dengan ini memang sebelum pendistribusian tentunya kita juga selalu mengingatkan teman-teman KPU Kabupaten Kota agar melakukan koordinasi terhadap stakeholder. Dalam hal ini ya pemerintah setempat, dalam hal ini Pemkab ataupun Pemko. Kemudian pihak kepolisian, juga pihak Bawaslu setempat juga harus koordinasi. Kemudian seperti yang ada di Nias Selatan itu ada namanya Lamtama. Lamtamal namanya Bang ya. Lamtamal, teman-teman TNI AL ya Bang? Angkatan Laut TNI AL Bang. Mana tahu sewaktu-waktu ketika ada, kita katakan dulu cuaca yang ekstrim, tentunya pastinya kapal sipil itu tidak dapat mampu berlayar untuk menyeberang. ya. Sehingga kalau seandainya ada hal-hal ataupun dikatakan cuaca ekstrim, tentunya akan menurunkan ya kapal dari TNI AL. Tapi sejauh ini ya alhamdulillah masih bisa dilalui dengan kapal-kapal ya kita katakanlah kapal
stabil lah kita katakan. Masih aman bang. Masih aman ya bang. Artinya memang sejauh ini sudah berjalan lah ya bang. Apa namanya persiapan yang dilakukan oleh teman-teman KPU ya bang. Sudah bang. Kemudian perlu. Iya, silakan bang. Perlu kami sampaikan, memang yang saat ini sebagai atensi kita juga ada terkait dengan niat Padang Lawas. Padang Lawas ini di hari Jumat malam ataupun Sabtu pagi di sana cuaca hujan sangat deras, mengakibatkan adanya longsor di sana, kemudian banjir, bahkan ada memakan korban warga di sana bang. Betul bang. Ada memakan korban di sana. Sampai hari ini kita selalu komunikasi terhadap teman-teman KPU Padang Lawas. Alhamdulillah masih cuaca hari ini sangat cerah. Tapi memang benar ada 2 TPS itu sehingga kita pindahkan bang, mengingat di sana cuacanya sangat kita khawatirkan rendah, kemudian hasil dari banjir itu sangat becek, sehingga kita pindahkan mana yang lebih tinggi. Tapi namun di dekat-dekat itu juga medannya bang. Artinya ini TPS, situasional tadi bang ya, ketika kita nggak bisa paksakan pemilih kita di tempat yang berbahaya bagi mereka gitu ya bang. Iya benar bang. Dan kemudian ya tentunya kami sampaikan terhadap teman-teman itu, ya pastinya harus koordinasi terhadap teman-teman Bawaslu, kepolisian, juga pemerintah setempat. Dan kemudian hasil rekomendasi teman-teman dari KPU PPS di sana, kemudian PKD pengawas kelurahan desa, kemudian kepala desa menyimpulkan bahwasanya ya tentunya harus kita pindahkan, tapi tidak jauh dari tempat itu bang, hanya menghindari karena lebih rendah di situ, dan kemudian suasananya masih becek karena akibat dari banjir kemarin ya bang. Dan kami sampaikan kepada teman-teman di sana, pastikan juga harus menyampaikan ataupun mengumumkan terhadap warga agar warga juga tahu bahwasanya TPS pindah. Nah itu yang selalu kita sampaikan bang. 2 TPS di sana bang. Ada 2 TPS ya bang? Ada 2 TPS. Di TPS harus dipindahkan, tapi tidak jauh dari TPS awal ya bang? Nggak jauh bang. Ya. Nah rasanya Tribuners juga mesti update, nanti kami akan info dari Bang Kotaris ini akan kami rangkum dalam bentuk pemberitaan nanti. Teman-teman Tribuners warga bisa mengakses dan mengetahui informasi tersebut. Bang, ini kan juga termasuk bagaimana kemudian pengamanan logistik surat suara bang. Bagaimana kemudian proses pengamanan logistik untuk surat suara yang sudah sampai H-1 bang? Terima kasih Bang Solihin. Ini memang yang namanya juga surat suara ini harus kita kawal bang, betul. Baik itu kepolisian juga Bawaslu. Makanya kita selalu berkoordinasi terhadap Bawaslu. Kita di tingkat provinsi kita kasih terhadap Bawaslu provinsi. Begitu dengan Polda, karena namanya juga surat suara ini sifatnya wajib bang. Karena sampai kemarin kita di Cikarang juga ya sama-sama kita saksikan bersama dengan Polda Sumatera Utara, Bawaslu Sumatera Utara, dan kemudian sampai di Belawan kemarin itu juga teman-teman KPU Kabupaten Kota berkoordinasi terhadap teman-teman Bawaslu Kabupaten Kota juga, begitu juga Polres tempat. Mereka juga hadir kemarin itu dalam rangka penjemputan atau pendistribusian dari Belawan sampai ke gudang kabupaten masing-masing, dikawal oleh bapak-bapak kepolisian, begitu juga dengan teman-teman Bawaslu. Itu sifatnya wajib. Begitu juga nantinya dari gudang KPU Kabupaten Kota harus dikawal juga sampai kalau memang dia ke PPK, dikawal sampai ke PPK, juga PPS atau tingkat kelurahan desa, dan sampainya juga di TPS nantinya. Sifatnya wajib bersama teman-teman, koordinasi bersama teman-teman Bawaslu juga bapak-bapak kepolisian. Artinya terjaminlah keamanan surat suara dan logistik itu bang ya? Terjamin bang. Rasanya kalau sudah ada personel polisi macam-macam kan repot ya.
Makanya sifatnya kemarin itu harus pakai laras panjang mereka itu, Ya, ya kan? dan itu mesti Dan protapnya kan terbuka. sudah teman-teman kepolisian ya Bang ya untuk Dan kemudian kemudian sifatnya Mhm. ya pengawalan terbuka, ya. terbuka bang. Nah, makanya teman-teman kepolisian juga ya seperti tadi, di Labuan Batu juga kita distribusikan ke 6 kecamatan ya Mhm. dikawal oleh teman-teman Bawaslu juga ya bapak-bapak kepolisian bang, Mhm. sama tadi. Iya, Baik. saya kira Rasanya sudah sampai, kita berharap sampai ke TPS nanti logistik pemilu ini dalam kondisi yang aman dan masyarakat bisa kemudian menggunakan surat suara. Bang, kalau boleh diinformasikan ke Tribuners dan masyarakat kita di Sumatera Utara, besok berarti akan ada 2 surat suara berarti Bang yang akan kemudian di tanggal 27 November itu akan diserahkan kepada masyarakat untuk kemudian dicoblos. betul betul bang. Jenis pemilihan gubernur dan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sumatera Utara, juga bupati dan wakil bupati ataupun wali kota dan wakil wali kota kabupaten kota masing-masing bang. Mhm. Nah, dua jenis surat suara bang. Mhm. Nah, kita masih pakai ini Bang ya, masih pakai tinta untuk di tangan atau sudah? Benar, benar. Masih pakai tinta bang sebagai tanda bahwasanya sudah kita itu ataupun yang terdaftar di DPT ataupun warga itu sudah benar-benar ya menyalurkan hak pilihnya Mhm. dengan ya apa namanya itu, Mencelupkan jari Bang ya. celupkan jari Haha. ke tinta itu bang. Jadi tribunnya 1 jari ya Bang ya, bukan 5 kan Bang? Tergantung bang, kalau rame-rame apa lebih senang dia nggak apa-apa bang. Biasanya ada tren Bang, besok nanti di media sosial itu tren Iya. Bang. Habis nyoblos nanti diposting tuh tangan jari tangannya yang dicelupkan ke tinta. Tapi kita berharap tidak apa-apa, positif saja bahwa Tribuners menggelorakan sudah nyoblos pagi-pagi datang jam 7.10 sudah ke TPS, coblos, ajak teman-teman yang lain foto upload jarinya gitu kira-kira Bang ya. Iya, benar bang. Itu nggak ada kita batasi apakah 1 jari, 2 jari, 3 jari. Ya nggak ada. Yang penting ada tanda harus. Iya, Tadi, iya. bang. Asal jangan di hidung nanti Bang. Siap, siap, bang. Nah, Bang Kotaris, artinya distribusi sudah dilakukan, daerah terjauh sudah kita amankan. Mungkin besok daerah-daerah terdekat, Bang ya, baru kita selesaikan proses distribusi itu. Kan pungut hitung nanti kan berlangsung, Bang. Lalu bagaimana Iya, kemudian untuk mengamankan proses setelah pungut hitung, Bang? Sudah skema apa yang kemudian KPU siapkan untuk mengamankan surat suara yang sudah dicoblos oleh masyarakat? Ya tentunya setelah habis nanti pungut hitung, kemudian rekapitulasi. Setelah rekapitulasi nantinya ini langsung ini namanya penarikan bang. Kemarin itu distribusi, Mhm. ini penarikan logistik Ya, namanya. yang tadi Iya. hari ini kita lakukan distribusi di setiap. ini Ha? Mhm. penarikan logistik ini langsung akan ditarik ke PPK masing-masing bang. Mhm. Nah, ke PPK masing-masing tentunya itu juga harus dijaga ketat, didampingi oleh teman-teman Bawaslu. Dalam hal ini PKD namanya, Persatuan Panwas Kecamatan, Mhm. beserta kepolisian yang bertugas di masing-masing tempat. Mhm. Iya. Lah, Langsung kan ditarik. kita proses pungut hitung itu kan kita mulai dari TPS, Bang. Artinya rekapitulasi dimulai dari TPS, kemudian digeserlah surat suara itu ke kecamatan, Kecamatan. dihitung ulang di sana, penghitungan rekapitulasi lagi, baru ke tingkat kota nanti, atau yang provinsi, setelah itu ke provinsi. Begitu ya, Bang ya? Ini bang, bukan namanya dihitung ulang bang. Mhm. Dihitung ulang itu berarti mengulangi yang sudah dihitung surat suara Di tingkat TPS. yang ada di TPS, bukan seperti itu bang. Tapi kita itu melihat dari ada namanya C hasil. C hasil ini kalau nama hitung ulang itu kan berarti Yang sudah kertas lagi, dicoret-coret surat ulang lagi. ya, Bang ya? Oke. Iya, iya, yang sudah ada namanya C hasil namanya, formulir C hasil. Inilah nanti akan dihitung oleh teman-teman PPS yang disaksikan oleh saksi di tingkat kelurahan desa masing-masing, beserta dengan
disaksikan oleh teman-teman Bawaslu ataupun dalam hal ini adalah PKD. Nah itu Bang, di tingkat kelurahan maupun kelurahan desa. Setelah itu direkap nanti baru main kita di tingkat kecamatan juga. Begitu selanjutnya Bang, dengan menghadirkan teman-teman ataupun saksi masing-masing pasangan calon. Juga Bawaslu berjenjang Bang. Nah, baik, Bang, kalau dulu kita sering lihat kotak-kotak suara itu kemudian disegel. Apakah proses itu juga masih kita berlakukan, Bang? masih Bang, ini namanya kabel tis namanya Bang. Kabel tis saat ini, kabel tis, pakai segel. Ya tentunya segel ini juga kalau namanya udah disegel, begitu juga dengan kabel tis ini tentunya ya nggak bisa akan diperbaiki tanpa ya pasti ketahuan seperti itu. Jadi Bang. kalau ada kerusakan udah pasti ketahuan itu ya Bang ya? Pasti ketahuan Bang, ya. Pasti ketahuan. Dan kemudian ya teman-teman di tingkat KPPS juga ya tentunya akan menandatangani masing-masing saksi paslon tersebut. Dan itulah nantinya direkapitulasi di tingkat PPS juga PPK. Kalau seandainya barangkali ya hasil ini kan sudah ditandatangani masing-masing paslon. Ada perbedaan di antara yang dipegang saksi dengan dipegang PPS ataupun saksi lain, ya tentunya kita akan buat data pembanding. Data pembanding dalam artian di sini ya Bawaslu, kalau toh juga masing-masing mungkin barangkali kita harus turun berjenjang, tentu sejenjang untuk ya menghitung ulang kalau seandainya di tingkat PPS, begitu juga di tingkat PPK turun ulang satu tingkat. Nah, tapi namanya sudah ada tanda tangan masing-masing, ya nggak mungkin bisa diolah-olah kan ya. Seperti itu Bang. Harusnya ada berita acara yang disepakati oleh semua pihak waktu itu ya Bang ya? Ya, ada namanya C hasil Bang, formulir C hasil, dan inilah yang akan masing-masing sudah memegang ini, memiliki, kemudian ini juga lah nanti dibawa di tingkat PPS. Begitu yang selanjutnya. Berarti kalau seandainya ada perubahan, ya pastinya akan ketahuan, karena memegang masing-masing ada formulir masing-masing Bang. Seperti itu Bang. Baik, Tribuners, tadi Bang Kotaris sudah menjelaskan bahwasannya mulai proses distribusi logistik pemilu kita ini dikawal ketat oleh teman-teman Bawaslu dan kepolisian. Bahkan dalam penarikan nanti itu juga semakin diperketat tentunya, karena tadi penggunaan ada segel, kemudian ada segel yang kemudian kalau itu coba-coba dirusak, teman-teman di KPU akan tahu itu ya Bang ya. Jadi tidak bisa lah di ini kecil kemungkinan akan terjadinya kecurangan, kira-kira begitu Bang. Kecil kemungkinan Bang. Dan selalu kita sampaikan sama teman-teman kita di jajaran kita, jangan coba-coba mempermainkan ya satu suara pun itu mahkota dari rakyat yang harus kita jaga. Mahkota dari rakyat dan harus kita jaga kemurnian suara itu. Jangan coba-coba. Dan tentunya itu juga ini harus, kalau sudah ada mencoba-coba bermain situ, ya tentunya ada pidana pemilu. Ada ancaman pidana ya Bang ya? Ancaman yang disaksikan oleh teman-teman, mungkin barangkali ya lebih teman-teman Bawaslu menjelaskan itu pastinya ada. Dan selalu kita sampaikan, mungkin kadang-kadang untuk mengingatkan sama-sama kan seperti itu kadang-kadang Bang ya kan. Baik. Supaya jangan ada motivasi berbuat yang aneh-aneh. Itu barangkali Bang. Baik, betul Bang Kotaris. Saya sudah jumpa tengah dengan beberapa komisioner KPU tentang teknis segala macam sudah kita bahas, bahkan bagaimana kemudian persiapan SDM kita juga sudah kita bahas kemarin. Nah, untuk teman-teman sendiri Bang, bagaimana kemudian kita ikut membekali mereka bahwa tadi integritas Bang, yang tadi Abang sampaikan bahwa ada ancaman pidana tuh bagi teman-teman kalau bermain di sini, bahwa satu suara masyarakat Sumatera Utara itu berarti untuk kemudian memilih kepemimpinan mendatang. Lah bagaimana kemudian sejauh ini kita membekali teman-teman di tingkat teknis ini Bang untuk kemudian berhati-hati pada distribusi dan pengamanan logistik Bang? Memang kalau persoalan dengan itu masing-masing divisi selalu membekali teman-teman kita, baik itu dari segi teknis, sosialisasi, begitu juga teman-teman data,
kemudian logistik, ini selalu kita raporkan. Begitu juga kita sampaikan terhadap teman-teman kita KPU Kabupaten Kota agar membekali juga teman-teman PPS, ada namanya TOT kemarin itu. TOT kemudian ini harus dibekali, betul-betul disampaikan terhadap teman-teman kita PPS, PPK juga dengan KPPS. Ini harus berjenjang disampaikan dan jangan dan sampaikan berulang-ulang, dan kita sampaikan harus ada penguatan, walaupun misalnya kita katakan ada rakor, betul-betul rakor misalnya, tolong teman-teman juga PPK harus turun ke wilayahnya masing-masing, ke korwilnya masing-masing. Begitu juga dengan PPS. PPS juga harus turun ke korwilnya masing-masing, yaitu KPPS. Itu selalu kita penguatan seperti itu, Bang. Kita ingatkan teman-teman kita tingkat penyelenggara pemilu di tingkat bawah kita, Bang. Baik, Bang Kotaris. Bang, kita kan sudah ada roadmap harusnya, Bang, ya, sampai penarikan logistik itu untuk di tingkat provinsi itu tanggal berapa, Bang? Kalau berdasarkan jadwal di KPU, Bang? Terkait jadwal ini memang kurang hafal, Bang. Oh, itu termasuk teknis lah, Bang, ya. Artinya Itu ini, Bang. sudah ada roadmap yang kemudian sampai Sudah. ke Dan itu tidak boleh lewat ya dari tahapan yang ada, Bang. Tak boleh lewat. Iya, nggak boleh lewat dari tahapan sampai di tingkat dari KPPS, PPS, PPSI, perhitungan di PPS, PPK, begitu juga di tingkat KPU Kabupaten Kota. Udah ada jadwalnya semuanya. Tidak boleh di luar tahapan, tidak boleh kita lakukan. Lebih cepat lebih baik, begitulah. Lewat nggak boleh, lebih cepat lebih bagus gitu ya, Bang, ya, Lebih kira-kira ya. bagus, lebih baik. Ya. Nah, Tribuners, rasanya sudah tidak ada alasan bagi kita bahwa teman-teman penyelenggara sudah mempersiapkan betul dengan baik agar kemudian kita bisa menyalurkan hak suara kita pada tanggal 27 November mendatang. Ini kan termasuk logistik tambahan, Bang, ya, untuk pindah memilih segala macam itu kan ini sudah terangkum lah, Bang, di situ, Bang, ya, sudah siap kita semuanya. Sudah, Bang. Sudah, makanya kemarin itu ada namanya pindah memilih. Pemila ini memang ranah teman-teman data, dan kemudian itu yang terakhir kali pindah memilih itu yang kita dengar kemarin itu di tanggal 20. 7 hari ya, Bang. Iya. Kemudian ada di upgrade namanya, tahapan namanya itu, dan tidak boleh lagi. Sehingga ini sangat mempengaruhi dengan ya surat suara di tempat masing-masing, di KPPS masing-masing. Kan situ kan sudah ditentukan pindah memilih dari sini ke sana, kan seperti itu. Jumlahnya sekian. Kemudian habis itu harus kita ya ditempatkan 2,5% seperti itu, Bang. Nah, itu sudah ditentukan di tanggal 20. Misalnya tanggal 20 itu kemarin, Bang. Nah, sudah Finalkan lah, Bang, ya. Final. Baik, Bang Kotaris. Tribuners, tentu ini semakin dekat H-2 hari ini, besok sudah H-1, tentu teman-teman KPU juga mesti mempersiapkan diri, Bang, ya. Kita ingat betul di 2019 saat itu banyak sekali anggota ad hoc KPU yang kemudian harus sampai kehilangan nyawa untuk kemudian mensukseskan pemilu ini. Bagaimana kemudian juga teman-teman juga harus bersiap diri, Bang, ya, rasanya satu tadi sembari menjaga integritas juga mesti kemudian tetap menjaga kondisi kesehatannya agar sampai pungut hitung selesai bahkan logistik ditarik kembali teman-teman dalam kondisi sehat. Bagaimana kemudian persiapan itu, Bang, ke teman-teman? Teman-teman Tribun DS pemirsa, ini terkait dengan KPPS ini, tentunya kita kemarin itu sudah umur kita maksimal adalah 55 tahun, Bang. Nggak bisa lewat lagi 55 Sudah tahun. dibatasi, Bang, ya? Dibatasi 55 tahun kemarin itu. Di pemilu tahun 2024 kemarin itu sudah maksimal 50 tahun. Untuk menjaga, memang namanya juga nyawa barangkali, nggak ada yang tahu, Bang. Tapi namun upaya dari KPU itu memaksimalkan umur penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPPS 55 tahun. Dan selalu kita sampaikan supaya ya benar-benar menjaga kesehatan, tetap jaga kesehatan, kemudian harus pandai-pandai memanage
apa namanya waktu Mhm. untuk menghadapi di hari-hari nantinya. Jangan pula ya hari ini langsung kita maksimalkan semuanya, tapi besok kurang waktu kita jadinya. Ya. Itu selalu kita ingatkan kepada teman-teman sekalian. Itu mungkin barangkali itu terkait rekrutmen itu ranah SDM, dan Mhm. kita lihat kemarin itu SDM sudah menyeleksi itu maksimal 55 tahun. Itulah Mhm. barangkali bagian dari ikhtiar pimpinan kita di KPU RI mengeluarkan kebijakan-kebijakan hal seperti itu. Mhm. Ya, Itu barangkali Bang. betul. Bahkan Dan terakhir sudah dilengkapi diberikan asuransi Bang ya, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan ya Bang ya. iya, ada juga di bekerja sama dengan dari KPU RI dengan asuransi ketenagakerjaan, Mhm. dan diturunkan sampai ke Satker kabupaten kota, ada Mhm. ah, menurunkan asuransi itu Bang. Baik. Hmm. Bang Kotari saat ini sudah juga melakukan proses peninjauan ya Bang, sampailah di hari H nanti. Bang, tentu Bang Kotaris punya harapan kepada eh, badan ad hoc kita yang bertugas nanti, lalu harapan juga kepada masyarakat. Persiapan panjang dilakukan KPU, logistik sudah didistribusikan. Tentu ada harapan besar kepada masyarakat kita untuk kemudian di tanggal 27 November 2024 datang berbondong-bondong ke TPS supaya juga target KPU kemarin 80% Bang ya. Benar. Persentase memilih kita juga bisa tercapai. Mungkin Iya, ada benar. harapan Bang kepada masyarakat kita dan anggota ad hoc kita Bang. Terima kasih Tribuners, Bang Solihin, begitu juga masyarakat, bagi pemisah. Tentunya kami sampaikan kepada teman-teman KPU, ya teman-teman Badan Ad Hoc dalam hal ini PPK, PPS, juga KPPS. Tentunya teman-teman sekalian agar memastikan adalah ya undangan pemberitahuan atau dikatakan dengan si pemberitahuan, pastikan supaya sampai ke DPT masing-masing dari pemilih tetap agar sampai. Dan kemudian ya untuk saat ini kita lihat memang selalu di foto juga Bang, Mhm. karena kita lihat kita teman-teman juga ya begitu juga keluarga ya di foto. Dan kemudian maksimalkan, jangan sampai ditahan-tahan. Mungkin barangkali kalau kita Bang ada nggak ada C pemberitahuan itu, ya pastinya kita akan datang ke TPS Ya, kita. nggak Tapi nggak kadang perlu ada surat undangan juga datang aja kan kalau udah masuk ke DPT kita, kita gitu ya Bang. tapi kadang-kadang kita masyarakat yang luas, yang masa Mhm. katakanlah pula orang-orang tua kita lah tidak Mhm. mengetahui itu. Kalau tak ada undangan nggak usah Ya, datang katanya pula nanti. Tapi ya, ini ya, ya, ya. makanya kita sampaikan kepada teman-teman itu, khususnya KPPS adalah garda terdepan langsung bersentuhan dengan masyarakat supaya memastikan C pemberitahuan itu sampai ke masyarakat. Mhm. Itu upaya kita terhadap teman-teman untuk memaksimalkan kehadiran warga khususnya Sumatera Utara. Terkait dengan warga Sumatera Utara, tentunya saya sampaikan kepada warga Sumatera Utara, pemerintah tentunya sudah berupaya maksimal dengan mengucurkan dana, menggelontorkan dana yang bukan sedikit, yang bukan sedikit. Itu upaya pemerintah, selaku kewajiban pemerintah sudah memaksimalkan itu. Kemudian tergantung kita untuk masyarakat Sumatera Utara. Harapan kami memang ini sudah selalu kita sosialisasikan divisi Parmas, menyampaikan ke masyarakat melalui ormas, kemudian kampus, mahasiswa dan lain sebagainya, dan bahkan kita buat juga kemarin itu Di sekolah ya Bang. KPU ke sekolah, Mhm. KPU RAN dan lain Ya. sebagainya, kita sampaikan itu. Jadi harapan kami kepada masyarakat Sumatera Utara, mari kita sama-sama untuk hadir ke TPS masing-masing, Mhm. ke TPS masing-masing untuk memilih pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara sesuai dengan hati nurani kita masing-masing. Mhm. KPU Sumatera Utara sama bisa memfasilitasi, tapi mengarahkan tidak boleh. Begitu juga dengan masyarakat Sumatera Utara. Kalau seandainya masyarakat Sumatera Utara, warga Sumatera Utara melihat penyelenggara kita, baik itu di tingkat badan ad yaitu PPK, PPS, semuanya boleh melaporkannya ke Bawaslu setempat.
Kalau ada yang nakal-nakal, itu harapan kami kepada masyarakat Sumatera Utara. Tentunya seperti yang saya sampaikan tadi, mari kita sama-sama untuk hadir ke TPS kita masing-masing. Walaupun semisal tidak memiliki C pemberitahuan, tidak terdaftar di DPT, tapi namun kalau ada KTP setempat, dibawa ke TPS terdekat. Nah, itu boleh kita untuk memilih. Tapi ada dengan membawa KTP asli kita. Nah, artinya di sini KPU akan memfasilitasi betul warganya, warga Sumatera Utara umumnya, tidak boleh dan memastikan tidak boleh Golput. golput, dan memastikan akan menerima kalau ada KTP akan memilih di TPS terdekat. Kalau semisal tidak mendapatkan C pemberitahuan, itu barangkali upaya ikhtiar kita selaku penyelenggara pemilu, Bang. Baik, Bang Kotaris, terima kasih Bang. Ini jauh-jauh tapi masih mau bergabung dengan Tribun untuk kemudian menginformasikan kepada masyarakat Sumatera Utara. Tetap sehat Bang Kotaris, tetap semangat menyukseskan Pilkada 2024 kita. Tribuners, demikian jumpa tengah saya. Terima kasih, Bang. Baik, terima kasih Bang Kotaris. Terima kasih Bang Solihin. Baik, Tribuners, demikian jumpa tengah rasanya saya dengan Bang Kotaris Banurea, Komisioner KPU Sumatera Utara Divisi Perencanaan dan Logistik. Saya ingatkan untuk hadir di tanggal 27 November 2024 di TPS tempat Tribuners dan warga Sumut didaftarkan untuk kemudian memilih calon pemimpin kita. Salah kita memilih, apalagi tidak memilih, 5 tahun kita akan merugi. Sekali lagi, tanggal 27 November 2024, segera ke TPS, pilih calon pemimpin kita. Sekali lagi, terima kasih sudah menyimak tayangan Jumpa Tengah edisi hari ini. Kita jumpa lagi dalam program Jumpa Tengah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas.